Selamat datang di Siko Aksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Latte Macchiato dari Semarang tentang menjadi anak yang tak diharapkan. Hai Siko Aksara, kenalin, aku Latte Macchiato. Terlahir sebagai anak dari istri kedua adalah salah satu hal yang tidak pernah aku inginkan. Tapi memang seperti inilah kisah yang harus aku hidupi. Sejak kecil, aku berkutat dengan segala macam bentuk kepahitan yang tanpa sadar telah menjadikanku menjadi seorang wanita dengan karakter yang cukup keras. Berawal dari kenyataan menyakitkan yang aku ketahui dari tetanggaku kala itu. Aku mendengar cerita bahwa dulu aku bukanlah anak yang diinginkan. Ibuku telah berulang kali mencoba menggugurkanku saat beliau mengetahui tengah mengandungku. Bukan karena ibuku tidak bersuami, bukan juga karena ibuku tidak mengasihiku, tetapi karena saat itu perekonomian bapak sedang sangat buruk dan bahkan sakit-sakitan. Sedangkan saat itu orang tuaku sudah memiliki anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Jadi bapak dan ibu sudah sepakat untuk KB dan tidak menambah anak lagi. Tapi rupanya Tuhan memiliki kehendak lain. Tuhan tetap menginginkan aku untuk hadir di tengah-tengah keluarga ini. Meskipun orang tuaku tidak menginginkannya. Semua upaya ibu untuk menggugurkan aku yang saat itu masih berbentuk janin ternyata sia-sia. Semacam usaha menjaring angin. Tangan kasih Tuhan tetap menjagaku. Dalam kandungan ibuku, bahkan ketika semua pil penggugur janin dan berbagai macam makanan serta minuman berbahaya untuk janin itu dikonsumsi oleh ibu. Faktanya, justru tubuh jasmani ibulah yang tidak kuat untuk menerima semua obat-obatan serta makanan dan minuman berbahaya itu, hingga beliau jatuh sakit. Waktu aku kecil dulu, hatiku sangat terluka mendengar penuturan itu. Tapi ada satu alasan yang membuatku bersyukur kepada Tuhan, yaitu aku masih bisa terlahir normal tanpa cacat sedikit pun. Tapi tidak berhenti di situ. Hati yang masih sakit itu masih harus menahan sakit lagi ketika aku sempat menerima bulian karena aku adalah anak dari istri kedua. Di saat bapak masih memiliki istri yang lain. Mungkin jika sebutan pelakor itu sudah tenar di tahun 2000-an, tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang memanggilku dengan sebutan anak pelakor. Lalu di usiaku yang ke-11 tahun, aku harus kehilangan bapak karena bapak sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Figur seorang bapak tidak ada lagi di kehidupanku. Meskipun selama beliau masih hidup, juga jarang sih bertemu bapak karena beliau harus berbagi waktu dengan keluarga dari istri pertamanya. Menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Tentu ada begitu banyak sikap orang tuaku yang tanpa sengaja telah menyakitiku. Tapi cukup dua hal itu aja yang berhasil membuatku hidup dalam kepahitan terhadap orang tua. Khususnya ibu sih. Yaitu mengetahui fakta bahwa aku sempat akan digugurkan dan menerima fakta bahwa aku adalah anak dari istri kedua. Dua hal ini sangat tidak mudah untuk aku menerimanya. Lalu, kekecewaan pun datang dari kakakku yang pertama.
Sebagai kakak perempuan yang menyandang status sebagai si sulung, aku kurang merasakan figurnya di hidupku. Selisih usia yang cukup banyak, sekitar 6 tahun, membuat kami tumbuh di timeline yang berbeda. Saat aku masih balita, dia sudah anak-anak. Saat aku anak-anak, dia sudah menjadi gadis remaja. Saat aku baru menginjak usia remaja, kakak perempuanku sudah berkutat dengan jalan hidupnya sendiri di dunia pekerjaan. Setelah lulus dari SMA, keterbatasan ekonomi membuat kakakku bekerja merantau ke lain pulau dan tidak melanjutkan kuliah. Hingga suatu waktu, kakakku pulang dan memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda kepercayaan. Tentu itu bukan hal yang mudah untuk diterima oleh keluarga, apalagi ibu. Tapi di saat aku mencoba deep talk dengannya untuk mengingatkannya supaya tidak buru-buru dalam memilih pendamping hidup, kakakku justru mengucapkan kalimat yang sangat melukai batinku. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Hidup-hidupku, ngapain kamu yang repot? Singkat cerita, kakakku menikah tanpa restu dari orang tua dan keluarga. Bahkan mereka nekat untuk nikah lari tanpa menghadirkan pihak keluarga. Dan ceritaku belum berhenti sampai di situ. Jika bapak sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, dan kakak perempuanku yang pertama sudah hidup merantau di pulau seberang, seharusnya masih ada aku, ibu, dan kakak lelakiku yang nomor 2 di rumah ini. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya, aku hanya tinggal berdua bersama ibu karena sejak kepergian bapak, kakak laki-lakiku menjadi liar. Ibu yang bertanggung jawab mencari nafkah sebagai single parent nggak lagi memiliki banyak waktu untuk memberikan perhatian khusus bagi pertumbuhan anak-anaknya. Dari situlah kakak laki-lakiku ini mulai hidup semaunya. Mulai berani ngerokok di dalam rumah, bolos sekolah, memakai uang SPP dan uang buku untuk mencarikan kesenangannya sendiri. Pada intinya, kakak keduaku ini tak lagi menjadi anak yang baik-baik sampai dia harus putus sekolah di jenjang pendidikan kelas 9 SMP. Dan salah satu perbuatan kakak keduaku yang menguruskan luka di hatiku, yaitu dia sangat jarang pulang ke rumah. Dia menjadi anak jalanan. Dia pergi dengan membawa satu-satunya motor yang dimiliki keluargaku saat itu. Sampai setiap hari aku harus berangkat sekolah sekitar jam 4:30 pagi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 km untuk bisa sampai ke terminal bus. Setiap hari aku harus merasakan dinginnya udara pagi saat berjalan kaki dan panasnya terik matahari saat pulang sekolah. Belum lagi kalau musim hujan, air-air dari persawahan yang luber ke jalanan sampai membuat sepatuku basah kuyup dan kotor. Di tahun 2008, saat itu belum ada ojol, dan ojek pun sangat jarang di daerahku kala itu. Ada satu hal lagi yang membuatku merasa sangat tidak nyaman dengan cerita hidupku kala itu, yaitu hampir setiap hari ada orang-orang yang minus attitude melakukan catcalling kepadaku saat aku lagi jalan kaki. Yakin itu adalah momen buruk yang pernah aku alami. Aku merasa sangat direndahkan oleh mereka yang tidak bisa menghargaiku sebagai seorang siswi.
Tapi dalam tahun-tahun masa sukarku itu, aku juga mengingat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupku. Kadang, walaupun gak selalu dan tidak setiap saat, memang Tuhan mempertemukanku dengan orang-orang baik yang mau memberiku tumpangan sampai di depan gang rumahku. Tuhan memang baik. Singkat cerita, masa-masa sekolah itu sudah berakhir. Aku pun tidak melanjutkan kuliah karena tidak tega jika harus lebih lama lagi menjadi beban ibu. Lulus SMA, aku segera mencari pekerjaan. Rencanaku saat itu, setelah kerja 1 tahun, aku bisa nabung untuk melanjutkan kuliah, sembari terus bekerja untuk biaya kuliah tanpa harus meminta uang ke ibu. Tapi rencanaku hanyalah sebatas impian. Tepat di usiaku yang ke-20 tahun, aku harus cosplay jadi seorang ibu bagi anak pertama dari kakak laki-lakiku. Beberapa bulan sebelumnya, kakak laki-lakiku ini pulang dan menyampaikan kepada ibu kalau pacarnya sedang hamil. Dengan kata lain, mereka married because accident. Setelah bayi itu lahir, ibuku dan akulah yang mengurusnya. Karena baik kakakku maupun pasangannya tidak bisa mengurus bayi itu. Hal itu kami maklumi karena mereka sama-sama anak jalanan yang tidak pernah belajar. Apalagi mempersiapkan diri bagaimana untuk menjadi orang tua yang baik bagi anaknya. Pada dasarnya, aku memang menyukai anak kecil. Ditambah lagi, aku ini anak bungsu yang tidak pernah merasakan rasanya punya adik. Jadi, bayi yang baru lahir itu sangat mendapat kasih sayang dan perhatian dariku. Apalagi, dia adalah keponakan pertama bagiku dan cucu pertama bagi ibu. Tentu, segala bentuk kasih sayang kami tercurah untuknya. Tapi sayang, perhatian dan ketulusan dari kami justru membuat kakak laki-lakiku ini dan pasangannya semakin hidup semaunya. Singkat cerita, mereka belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk putrinya, baik dari segi perhatian, kasih sayang, maupun finansial. Bahkan, usia hubungan mereka juga tidak lama, karena pada akhirnya mereka berdua sudah tidak lagi bersama. Anak mereka pun tinggal bersamaku dan ibuku, karena kami tidak mungkin tega membiarkan anak tumbuh tanpa perhatian dan kasih sayang. Berada di situasi itu, aku tidak mungkin tinggal diam. Aku memutuskan untuk membesarkan anak itu karena aku tidak ingin dia tumbuh dengan kekecewaan terhadap keluarga dan orang tua seperti apa yang aku alami saat ini. Sekalipun dia tidak memiliki orang tua yang bisa dibanggakan, setidaknya dia memilikiku. Hanya itu yang menjadi tekadku kala itu. Memang mimpiku untuk melanjutkan kuliah pun harus kandas. Karena aku harus menggunakan income yang aku miliki untuk kebutuhan hidup, sedikit membantu perekonomian keluarga, tentu semampuku ya, dan juga memberikan support finansial untuk keponakan pertamaku. Latar belakang keluarga memang telah berhasil membuatku hidup dalam kepahitan dan kekecewaan. Tapi, lagi-lagi selalu ada alasan untuk aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena rupanya, Tuhan tidak pernah meninggalkanku sendiri. Dia ada, Dia nyata. Dan Dia terus membawaku berjalan dalam rencananya yang terbaik. Di saat batinku mulai merasa lelah dengan semua cerita dan beban yang harus aku tanggung selama bertahun-tahun, Tuhan menciptakan momen di mana hubunganku dan ibu benar-benar dipulihkan. Suatu hari, kami mengikuti kegiatan keagamaan
yang di dalam acara tersebut terdapat satu sesi rekonsiliasi bagi keluarga yang bermasalah. Di momen itulah aku dan ibu saling terbuka satu sama lain. Aku menyampaikan kepahitan-kepahitan apa aja yang tertanam di dalam hatiku selama ini. Dan ibu pun mengakui itu sebagai suatu kesalahannya. Bahkan di momen itu, ibu meminta maaf kepadaku atas apa yang aku rasakan selama ini. Disitulah aku memahami alasan mengapa dulu ibu berupaya mati-matian untuk menggugurkanku. Dan bahkan ibu juga menyampaikan alasan mengapa beliau bisa menjadi istri kedua dari pria yang masih beristri. Di sini aku tidak perlu menuliskan alasan sebenarnya mengapa ibu sampai rela menjadi istri kedua. Karena aku yakin tidak semua orang bisa memahami posisi ibu saat itu, yang sebenarnya justru menjadi korban fitnahan. Dan aku pun tidak merasa butuh untuk mencari pembenaran atas cerita yang telah dialami oleh orang tuaku. Karena bagiku dan bagi orang tuaku, yang terpenting aku sudah mengerti cerita yang sebenarnya. Ibu tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya. Setelah acara rekonsiliasi antara aku dan ibu itu terjadi, aku tidak lagi memelihara kekecewaan dan kepahitan yang selama ini tertanam di dalam hatiku. Setidaknya setelah itu, aku bisa melanjutkan hidup dalam kasih bersama ibu dan keponakan perempuanku. Suatu malam, aku pernah mendengar ibu sambil menangis berdoa kepada Tuhan. Kurang lebih isinya begini. Tuhan, ampuni semua dosa dan salahku. Terima kasih karena Engkau sudah menghadirkan latte dalam hidupku. Aku tidak tahu jika aku dulu berhasil menggugurkannya, apakah sekarang aku bisa sekuat ini tanpa latte. Terima kasih, Engkau telah menghadirkannya di tengah-tengah keluarga ini sebagai anak penghiburan yang bisa membawa sukacita di dalam hatiku di saat anak-anakku yang lain mengecewakanku. Setelah mendengar doa itu, aku baru mengerti tujuan hidupku yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri, dari semua cerita yang aku alami ini memang telah membuatku tumbuh menjadi wanita yang bisa dibilang terlalu independen. Karakterku keras, tidak jarang sikap dominan juga begitu lekat di dalam diriku. Bahkan kekecewaan dalam menjalin asmara pun juga semakin membuatku tidak mudah untuk menerima figur pasangan dalam hidupku, karena aku terbiasa hidup dalam perjuangan sendiri. Saat ini, aku justru memiliki cara lain dalam memandang kehidupan ini. Aku tidak mau hidup dalam kotak-kotakan batasan yang diciptakan oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka beranggapan bahwa manusia normal itu harus selesai pendidikan di usia sekian. Setelah itu, di usia sekian sudah harus memiliki ini dan itu. Lalu, untuk dikatakan mentas atau sukses, seseorang harus menikah dan memiliki keturunan. Bukan seperti itu caraku memandang kehidupan. Sejauh ini, aku sudah mendapat jawaban atas pertanyaan untuk apa aku diciptakan. Untuk apa aku ditempatkan di tengah keluarga yang tidak aku inginkan. Karena destiny, tujuanku adalah menjadi anak penghiburan. Anak penghiburan adalah anak yang bisa menjadi penghibur bagi orang tuanya. Anak yang bisa menghadirkan sukacita di saat anak yang lain menghadirkan ratap tangis bagi orang tuanya. Dan bagiku sekarang, mentas itu bukan lagi tentang sudah memiliki finansial berlimpah atau sudah menikah dan memiliki keturunan atau belum.
Bagiku, mentas itu adalah ketika kita sudah bisa menangkap destiny apa yang Tuhan rancangkan untuk kita genapi. Dan mampukah kita mengerti kehendak Tuhan yang harus kita jalani? Bisakah hidup kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, atau justru hidup kita hanya menjadi beban bagi manusia lain? Aku percaya Tuhan punya rancangan yang sangat indah bagi masing-masing orang. Jadi, kalau mungkin ada di antara kalian yang mendengarkan kisahku ini dan sedang dalam kondisi mencari tujuan hidup, aku cuma mau bilang, please, jangan pernah meragukan rancangan Tuhan. Teruslah percaya bahwa Tuhan membuat kita ada di dunia ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Apalagi cuma karena iseng semata. Yakini dan imani bahwa rancangan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. So, buat teman-teman semua, teruslah menjadi terang yang menerangi sekeliling kita. Teruslah menebar kasih dengan kehadiran kita. Jalani hidup yang singkat ini dengan rasa percaya dan berserah kepada rencana-rencana Tuhan. Salam, Latte Macchiato. Hai Latte, boleh nggak sih aku tepuk tangan dulu? Atau mungkin lebih jauh menepuk bahumu yang kuat itu? Aku merasa kagum sama kisahmu, sampai aku tak tahu lagi bagaimana harus merespon cerita kamu ini. Tapi yang jelas, aku salut banget atas perjalanan hidup kamu yang nggak mudah, dan kamu berhasil bertahan hingga detik ini. Kamu telah berhasil menerima dan berdamai dengan kekecewaan terhadap orang tua kamu di masa lalu. Kamu berhasil menemukan jawaban atas kenapa Tuhan menghadirkan kamu di tengah keluarga yang demikian kondisinya. Kamu juga berhasil menciptakan definisi mentas atau sukses menurut kamu sendiri. Itu sebuah gagasan yang keren. Benar, aku setuju bahwa tolak ukur mentas itu nggak bisa disamakan, karena memang kondisinya tidak sama bagi setiap orang. Ketika ada orang yang sebegitunya mempertanyakan kondisi kita, kenapa begini, kenapa begitu, memang cuma kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Tuhan menyayangimu dengan menjadikanmu sosok yang amat tangguh. Terima kasih ya telah berbagi cerita kamu. Semoga menjadi inspirasi bagiku dan bagi pendengar setia Siko Aksara. Kalau kamu nanti pengen cerita lagi, pintu ini akan selalu terbuka untuk menanti cerita kamu. Salam respect buat kamu, Latte Macchiato. Well, itu tadi cerita yang dikirim oleh Latte Macchiato. Kalau kamu punya feedback yang bagus dari cerita ini, kamu bisa banget sampaikan di kolom komentar. Biar nanti pengirim cerita ini juga bisa membaca masukan dari kamu. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget buat like, komen, dan subscribe biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dari Siko Aksara. Dan buat kamu yang punya cerita kehidupan berkesan, pengen banget diceritakan dan didengarkan, kamu bisa coba untuk tulis cerita kamu dan dikirim ke Siko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacain. Thanks buat perhatiannya. Sayonara. See you.